Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda yang saya sayangi. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu muatan IPA. Bisa antum lihat pada halaman 11 ya, di buku Bupena yang 4A ya Ananda ya. Buku Bupena halaman 11 mengenai bunyi. Nah, sebelumnya kita ketahui sehari-hari kita selalu mendengarkan bunyi melalui telinga kita, seperti suara azan, suara bel, kemudian suara knalpot kendaraan. Kita selalu dengarkan tiap hari ya. Nah, kita akan ketahui apa itu sebenarnya pengertian bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah getaran dari suatu benda ya. Jadi benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, contohnya gendang yang dipukul. Gendang yang dipukul akan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Contoh lainnya, antum memasuki rumah, antum ketuk pintunya. Nah, permukaan pintu akan bergetar karena antum ketuk sehingga dia akan menimbulkan bunyi. Oke, baik. Nah, bunyi tentu berasal dari suatu sumber. Itu sumber bunyi. Nah, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti peluit, bel, dan klakson. Nah, benda-benda berikut ini bisa menghasilkan bunyi. Nah, kemudian kita pahami dulu sebentar ya, cara menghasilkan bunyi. Oke, bagaimana cara menghasilkan bunyi, Ustadz? Bunyi dapat dihasilkan dengan ditiup. Contohnya apa? Contohnya peluit. Peluit antum tiup kan? Nah, udara di sekitar peluit akan bergetar sehingga menyebabkan bunyi peluit yang nyaring. Kemudian dipukul. Ya, cara menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Misalnya gendang, tadi seperti antum ketok pintu ya, ketok pintu, dipukul pintu atau di pintunya sehingga dia akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya dipetik. Nah, contohnya pada alat musik ya, musik gitar. Nah, berikutnya, setelah kita tahu apa itu bunyi, apa itu sumber bunyi, dan bagaimana cara menghasilkan bunyi, nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana apakah faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi ya. Bunyi berbeda-beda, ada yang nyaring, ada yang kecil, ada yang keras, ada yang lembut ya suaranya ya. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu faktor-faktornya? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi adalah amplitudo. Apa itu amplitudo, Ustaz? Yuk kita perhatikan. Amplitudo adalah simpangan terbesar pada suatu gelombang ya. Seperti yang antum lihat. Sini ada gitar. Nah, kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar atau terjauh yang dapat dicapai oleh suatu getaran. Nah, di sini antum lihat ini yang A, ini merupakan senar gitar yang posisi diam. Nah, yang garis terputus-putus ini posisi senar saat dia bergetar. Antum tarik sekuat tenaga maka dia akan semakin nyaring. Nah, itulah amplitudo, itu simpangan. Jadi jarak antara A dan B ini atau B dan C ini adalah simpangan yang terbesar. Ya, artinya semakin besar simpangannya, maka akan semakin besar suara yang dihasilkan oleh bunyi oleh alat musik tadi. Nah, selanjutnya setelah amplitudo ada lagi faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi, yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Semakin banyak getaran dalam satu detik, frekuensi akan semakin tinggi. Misalnya pada gitar, getaran yang banyak pada senar akan menghasilkan bunyi yang tinggi.
Sebaliknya, semakin sedikit getaran pada senar, maka bunyi yang didengar akan semakin rendah ya. Jadi semakin banyak getarannya, maka semakin besar bunyi yang dihasilkan ya. Oke, kemudian tadi kita ulangi lagi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi tadi apa? Amplitudo, yaitu simpangan terbesar pada getaran. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, kemudian selanjutnya apa? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain. Nah, contohnya ketika senar gitar dipetik, getaran pada senar menyebabkan udara di dalam rongga ikut bergetar dalam frekuensi yang sama sehingga menghasilkan bunyi yang kuat. Jadi rongga yang ada pada gitar tersebut berfungsi untuk agar bunyi yang dihasilkan lebih kuat. Makanya udara di dalam rongga gitar tadi dia akan bergetar satu sama lain. Baik, saya harap Ananda paham ya, karena ini cukup mudah ya. Apa tadi faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi? Kita ulangi lagi. Amplitudo, yaitu simpangan terbesar dari suatu getaran. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran pada 1 detik ya. Kemudian resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Misalnya gendang dipukul, maka akan mempengaruhi udara di sekitar rongga gendang tersebut sehingga dia akan bergetar satu sama lain udara di dalamnya. Oke. Atau alat musik gitar, jika dipetik maka rongga yang di dalam gitar akan bergetar sehingga bunyi yang dihasilkan lebih kuat. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, bunyi dapat merambat. Merambat artinya dia dapat didengarkan melalui perantara. Perantaranya apa? Melalui benda. Pertama benda padat ya Nanda ya. Pertama benda padat. Dia dapat merambat ya, merambat. Kalau merambat berarti dia dapat didengarkan oleh benda lain. Misalnya antum melakukan percobaan dengan memanfaatkan kaleng yang dihubungkan dengan benang ya. Kita lihat nih Ananda yang Cici dan Made melakukan percobaan. Mereka mendengar suara lawan berbicara dengan jelas. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui benda padat. Apa benda padatnya? Yaitu benang, sehingga di telinga pendengar dia akan mengalir melalui benang yang dihubungkan oleh kaleng tersebut ya. Berarti benda padatnya adalah benang ya, seperti itu. Atau contoh lainnya, pada saat berburu, orang-orang suku pedalaman memanfaatkan tanah yang bergetar untuk mengetahui kedatangan hewan buruannya ya. Mereka menempelkan telinga ke tanah sehingga terdengar suara telapak kaki mangsa hewannya yang sedang berjalan. Oke, benda padat. Pertama benda padat. Kedua, benda cair. Baik, benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya seperti antum coba lakukan percobaan. Antum getarkan seperti di gambar ya. Antum getarkan ember di bagian luar ya, antum getarkan, kemudian antum ambil corong. Corong itu antum dekatkan ke telinga antum. Kemudian jika antum pukul embernya, akan terdengar suara getaran yang antum pukul tadi. Apa media perantaranya? Media perantaranya adalah air yang berada di dalam ember tadi ya.
Baik. Nah, kemudian selanjutnya benda gas. Nah, ini dapat kita praktekkan sehari-hari. Misalnya antum sedang memanggil teman antum di lapangan atau sedang bermain bola. Nah, ketika antum bermain bola, antum memanggil teman minta oper. Nah, pasti akan kedengaran ke teman antum ya, teman setim antum. Nah, misal contoh lainnya, di saat antum di taman, antum akan mendengar suara berkicau dan suara petir jika ada hari mau hujan ya. Nah, itu kita akan bisa mendengarnya melalui media udara. Nah, kita ulangi lagi ya Nanda ya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, demikian ya. Semoga Nanda paham. Sering-sering membaca di rumah, latihan ya. Semoga kita segera dipertemukan agar bisa saling tatap muka lagi ya Nanda ya. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.